Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Teguh Trianton MPD selaku dosen mata kuliah Teori dan Kritik Sastra yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah karya sastra dari ruang sastra yang berjudul Tikar Usang dan Boneka Tua. Gambaran ilustrasi cerita anak yang terbuang merupakan tuangan dari cerpen anak pada karya sastra yang berjudul Tikar Usang dan Boneka Tua. Dalam cerpen anak ini menceritakan tentang sebuah tikar yang sangat bermanfaat bagi manusia yang digunakan untuk melapisi tempat duduknya di lantai yang bertujuan agar manusia tidak mengalami kedinginan atau kotor. Ketika tikar bagus, dia sangat dibutuhkan dan dibawa kemana-mana, dirawat dan dibersihkan. Diawali dengan kisah di sepanjang sungai, sebuah tikar baru saja dilemparkan ke sungai oleh pemiliknya. Dia terapung-apung di permukaan sungai. Ia melihat sekelilingnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sebuah boneka tua. Percakapan pun terjadi antara tikar, usang, dan boneka tua. Akhirnya, tikar pun bercerita kepada boneka tua bahwa pemiliknya membuang dia karena dianggap tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Ia langsung dibuang ke sungai karena si pemilik sudah memiliki tikar yang baru. Padahal tikar yang usang merasa dia masih bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Kemudian dia bertemu dengan boneka tua. Mereka pun menceritakan kisahnya masing-masing. Boneka tua juga menceritakan waktu dia masih cantik dan lucu, dia dimainkan dan dirawat oleh anak si pemilik dengan baik. Berjalan dengan waktu, boneka yang bersih, lucu dan cantik itu sudah mulai usang dan tidak terawat lagi. Si ibu anak tersebut pun langsung membeli boneka yang baru. Karena sudah ada yang baru, si anak langsung membuang boneka tua itu ke sungai. Boneka tua merasa sedih. Dia menganggap bahwa dia masih menemani anak-anak lain yang membutuhkannya. Boneka tua merasa ia masih bagus walau sudah usang. Tikar dan boneka tua yang terbuang dan terapung-apung di sungai bertemu dengan sandal yang sudah tidak memiliki pasangan. Dia juga sedang terapung-apung. Mereka berdua, boneka dan tikar, bertanya kepada sandal, mengapa ia ada di dalam sungai ini? Sandal pun bercerita bahwa dia baru saja dibuang oleh pemiliknya ke sungai. Dia dianggap tidak berguna karena tidak memiliki pasangan dan pemiliknya membeli sandal yang baru. Sandal mengalami masalah yang sama dengan tikar dan boneka, terbuang dan dianggap tidak berguna. Karena memiliki kisah dan nasib yang sama, mereka bertiga lalu berteman dan terapung-apung bersama-sama hingga di ujung sungai. Ilustrasi cerpen Tikar Usang dan Boneka Tua, jika direvisi ulang kembali, saya mencoba mengembangkan isi cerpen tersebut ke dalam bentuk yang baru dengan konsep cerita yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama. Judul yang saya ambil untuk pengembangan dari cerpen tersebut adalah Aku Yang Terbuang. Nah, dalam cerpen Aku Yang Terbuang ini, saya mencoba mengembangkan ceritanya menjadi sesuatu yang baru dengan menampilkan tokoh wujud nyata berupa manusia yang memiliki peran langsung di dalam cerpen tersebut. Aku Yang Terbuang. Cerita Aku Yang Terbuang ini saya ambil dengan menampilkan sebuah tokoh yang bernama Tia yang dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya. Selain itu, dia juga pintar dalam belajar dan dikagumi oleh guru, teman-temannya, dan semua orang sangat menyayangi dia. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua yang dia inginkan pasti tersedia. Keberuntungannya sebagai anak yang memiliki segalanya membuat dia merasa hidupnya sangat sempurna. Berjalan dengan waktu, keluarga si anak yang bernama Tia tadi mengalami musibah. Perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan sehingga mereka jatuh miskin. Ayahnya sakit dan kehidupan mereka sangat susah. Tia merasakan kepahitan hidup yang sebelumnya tidak pernah dialami. Ketika di sekolah, guru mengingatkannya bahwa dia harus membayar tunggakan SPP mengingat mereka akan segera ujian. Dia mencoba meminta bantuan kepada keluarga, tetapi semua tidak ada yang mau membantu. Dia juga mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya yang dulu sering dan dia tolongnya, tetapi semua menghindar dan menjauhinya. Dia pun teringat ketika keluarganya begitu bahagia, hidup serba kecukupan, dan semua orang menyayanginya dan memperlakukannya dengan sangat baik.
Tanpa disadarinya, air matanya pun terjatuh. Dia menangis, terseduh, mengingat akan masa-masa kebahagiaan dia dulu bersama keluarganya. Tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang. Nah, di sini muncul tokoh baru. Tokoh baru ini adalah sebagai tokoh protagonis yang membantu jalan cerita ini supaya menjadi lebih menarik. Nah, dalam cerita ini tokoh yang ditampilkan ada dua, yaitu tokoh Pasya dan ada lagi satu lagi tokoh tambahan yang membuat cerita ini menjadi hampir sama dengan cerita sebelumnya. Dia, Pasya, dan Anggi. Anggi itu bercerita tentang ketika dia di waktu kecil, orang tuanya selalu bertengkar, tidak menginginkan kehadirannya karena orang tuanya menganggap dia sebagai penghalang dalam karir kedua orang tuanya. Akhirnya dia dibuang ke panti asuhan oleh orang tuanya karena orang tuanya menganggap dia sebagai anak yang tidak diinginkan. Ayah dan ibunya merasa Anggi membawa sial dalam keluarga mereka. Akhirnya mereka bertiga pun bercerita, dia, Pasya, dan Anggi. Sejak pertemuan itu, mereka bertiga menjadi sahabat dan berjanji akan menjadi anak yang kuat dan membuktikan kepada keluarga dan teman-teman mereka bahwa mereka dapat menjadi anak yang berguna. Gambaran ilustrasi cerita tersebut memiliki kelebihan, kekurangan, dan di sini juga saya akan menyampaikan tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dari cerita Tikar Usang dan Boneka Tua. Kelebihan dalam cerpen ini mengajarkan pentingnya menanamkan nilai moral kepada kita. Saya memperumpamakan kisah Tikar Usang dan Boneka Tua ke dalam kehidupan nyata saat ini, di mana kita selalu menganggap sesuatu yang tidak penting untuk kita layak untuk dibuang. Walau sebenarnya tidak berguna bagi kita, belum tentu bagi orang lain tidak berguna. Kekurangan cerpen, cerita ini terlalu singkat, tidak tergambar jelas arah cerita. Seharusnya dalam cerita kelihatan tokoh berupa orang yang dilibatkan dalam kejadian agar cerita lebih menarik. 2. Unsur intrinsik cerpen tidak keseluruhan kelihatan, baik dari tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Isi cerita kurang menarik karena terlalu sederhana dalam penggunaan kata. Unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. 1. Tema, semua bernilai dan berharga. Tokohnya Tikar Usang, Boneka Tua, dan Sandal. Alur, maju. Latarnya, tempat kejadian di sungai, waktu tidak tergambar jelas. Pagi, siang, sore hari. Suasananya sedih, sudut pandangnya orang ketiga di luar cerita. Amanat, jangan hanya menjadikan seseorang teman di kala senang, tetapi ketika tidak diperlukan, dilupakan. Unsur ekstrinsiknya, nilai moral, terlihat dari perlakuan yang dialami oleh tiga benda tersebut dari majikannya. Nilai pendidikan, menghargai setiap apapun itu, membuang sesuatu ke sungai adalah perbuatan yang tidak terpuji karena pencemaran lingkungan. Kesimpulan akhir dari cerpen ini adalah, cerpen yang berjudul Tikar Usang dan Boneka Tua adalah cerpen yang menggambarkan nilai pendidikan dan nilai moral kepada anak-anak. Harapan dari cerpen ini, anak-anak Indonesia bertumbuh menjadi anak yang memiliki rasa kemanusiaan, tidak tinggi hati, mengasihi, dan cinta lingkungan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata atau sesuatu yang tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih.